Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati jami'il musannifina khususan ila hadrati al-alim al-fadil al-syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ibn al-Aljawi ila hadrati al-alim al-fadil al-syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajjal al-Asqalani rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratil mukarram wal muhtaram ad-da'i ilallah, guru kita tercinta Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita doakan bersama semoga beliau beserta ummi seluruh zuriyah senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan lahir dan batinnya, dimudahkan rezekinya yang halal, yang barakah, berlimpah dalam rangka beribadah kepada Allah, diistiqamahkan kehidupannya dalam kebaikan untuk bisa terus membimbing kita, mengarahkan kita menuju jalan yang dicintai oleh Rasulullah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang lain, Al-Mukarram Ustaz Samingan, Al-Mukarram Ustaz Nur Hadi, seluruh asatidz yang lain, mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga para guru kita selalu diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusannya, dianugerahi keistiqomahan dalam kebaikan dan kemuliaan, serta seluruh hadirin jamaah Al-Ishraq. Semoga hadirin semua, kita semua dianugerahi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam setiap urusan yang membawa kita pada keberkahan, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah, dan terutama dicintai oleh para guru-guru kita yang dekat dengan kita. Semoga hadirin semua, kita semua dianugerahi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia dan akhirat, derajat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin, sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, mari kita lanjutkan bahasan dalam kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taraka hubbad dunya, siapa orang yang meninggalkan terlalu cinta kepada dunia, muniha hubbul akhirah, pasti dia akan dianugerahi rasa cinta kepada akhirat. Makalah ketiga dalam bab Thumai atau bab ke-8 ini masih bicara tentang 8 hal yang kalau kita tinggalkan akan menghasilkan hal yang lain, anugerah dari Allah. Siapa orang yang meninggalkan terlalu cinta kepada dunia, bukan tak boleh cinta, tapi terlalu cinta. Terlalu cinta itu berarti membuat perhatiannya, konsentrasinya, aktivitasnya, segala macamnya melulu hanya soal dunia dan melupakan akhirat. Contoh yang paling gampang, meskipun seseorang itu miskin, katakan hanya punya uang 10.000 saja misalnya, tapi kalau dia suatu saat kehilangan uangnya, lantas mencari sampai ketinggalan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh,
meskipun dia miskin, itu dianggap hubbud dunya. Jadi hubbud dunya bukan tak boleh kaya. Hubbud dunya bukan berarti harus miskin. Hubbud dunya itu bisa saja orangnya miskin, tapi kalau dia terlalu cinta kepada dunia dan meninggalkan akhirat, itulah hubbud dunya. Meskipun kaya sekaya-kayanya, tapi kalau hartanya, bendanya, bahkan maaf jiwa raganya ia pergunakan untuk mencapai ridho para guru, ridho Rasulullah, yang nanti berharap ridho Allah, itu tidak dinamakan hubbud dunya. Dalam sebuah kisah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, suatu saat akan ada seorang tamu yang datang kepada beliau. Kisah ini saya sampaikan berkali-kali sebagai tanbih, pengingat buat saya dan kita semua. Ketika datang sang tamu ke madrasahnya, dia melihat ternyata jangankan madrasahnya, kandang kudanya saja luar biasa dahsyat Tuan Syekh itu. Kudanya ada 40 ekor. Jangankan bicara tentang bagaimana bentuk kudanya, sepatu kaki kudanya saja terbuat dari emas. Saking hebat-hebatnya kuda. Terbersit di hati orang ini. Kata orang ini, masa raja para wali seperti ini? Masa rajanya wali kayak begini? Ini hubbud dunya ini. Ini hubbud dunya ini. Akhirnya dia tak jadi menemui Tuan Syekh dan dia beralih ke rumah yang lain. Tak lama setelah itu dia jatuh sakit. Sakitnya parah, sakitnya sangat repot. Sudah tanya ke tabib, ke dokter manapun, tak ada yang bisa memberikan jalan untuk penyembuhan sakit itu. Sampai suatu saat ada seorang arif billah, orang yang paham dekat dengan Allah. Kata beliau, sakit semacam ini insya Allah Allah sembuhkan, tapi dengan catatan mesti makan 40 hati ekor kuda. Dan kudanya harus seperti ini. Sehingga orang-orang berkata, tak ada yang punya kuda 40 ekor dan sifatannya seperti itu kecuali Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya dimintalah kuda-kuda Tuan Syekh itu. Apa kata Tuan Syekh? Memang sengaja aku pelihara 40 ekor kuda ini. Aku tahu suatu saat akan ada yang sakit dan hanya bisa sembuh atas izin Allah dengan perantara 40 hati ekor kuda ini. Maka silahkan sembelih semuanya, makan hatinya. 40 ekor kuda itu semuanya disembelih dan hatinya dimakan oleh orang sakit itu atas izin Allah dan karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka orang itu sembuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hubbud dunya bukan berarti tak boleh punya dunia, tapi hartanya, dunianya, bendanya kalau bisa jangan masuk ke hatinya. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 152, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian semua kepadaku, maka berzikirlah kalian semua kepadaku. Adzkurkum, kata Allah, pasti aku akan ingat kepada kalian. Kalau manusia berzikir, jelas, misalnya dia mengucapkan subhanallah, mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, barusan kita sudah berzikir dengan beragam sighat, beragam lafaz yang diajarkan para guru. Tetapi bagaimana cara Allah mengingat kita? Cara Allah mengingat kita adalah dengan pertolongannya, dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Mestinya orang itu sakit, mestinya orang itu kecelakaan, tapi Allah berikan rahmatnya karena dia banyak mengingatnya, akhirnya tak jadi. Padahal orang lain kena penyakit semacam itu, tapi dia tidak, karena dia mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan pertolongan.
Maka dari itu banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, supaya sekaya apapun kita tak hubud dunia. Saya baca lanjutan sedikit dalam kitab ini. Ini menarik sekali. Ada dua hal yang terkait dengan dunia akhirat. Talibatani wa matlubatani. Ada para pencarinya dan ada yang menjadikan dunia dan akhirat itu dicarinya. Apa maksudnya? Fatalibul akhirah tatlubuhud dunya. Siapapun yang hidupnya ngejar-ngejar akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Siapapun yang ngejar akhirat, dunia akan mengikutinya. Saya memang harus bekerja, tapi begitu zuhur saya sholat. Saya memang harus mencari nafkah, tapi pas ngaji saya ngaji, nggak boleh terhalang. Maka ketika dia utamakan itu, nanti dunia akan mengikutinya. Berapa banyak orang yang makomnya kasbi? Kasbi itu kasab. Kayak saya, kalau tak berusaha tak dapat, itu makom kasbi. Tapi sedikit orang yang makomnya tajrid. Tajrid itu tak perlu ada usaha, tak perlu ada usaha lahiriah, tapi diberikan oleh Allah. Hanya memang kalau kelasnya kayak saya yang zikirnya masih mubtadi, ya tentu tetap perlu kasbi. Ada 3 tahapan orang dalam berzikir. Pertama, makom mubtadi kayak saya, zikirnya zikir lisan. Zikirnya zikir lisan. Bagus? Bagus. Yang kedua, ada orang yang sudah kelasnya mutawassit. Selain lisan, dia tembuskan ke hatinya. Lisannya basah berzikir kepada Allah, tapi hatinya juga ikut basah, sehingga dia bisa bertakwa, belajar bertakwa fis sirri wal alaniyah. Ini berat sekali, serius, sangat berat. Ada orang alim, orang hebat, orang kelihatan sopan, santun di hadapan manusia, tapi begitu sendiri hanya dia dan Allah, rupa-rupanya sifat binalnya, nakalnya masih muncul. Tapi bagi orang-orang yang sudah masuk pada kelas mutawassit, maka dia tetap sama antara dilihat orang dan tak dilihat orang. Fis sirri wal alaniyah sama. Yang paling mantap tingkatan ketiga, tingkatan muntahi. Siapa mereka? Mereka yang sudah masuk ke gerbang zikir, sultanul zikir, rajanya zikir. Rajanya zikir itu bukan hanya lisan yang berzikir, tidak hanya hati yang berzikir, tapi sekujur anggota tubuhnya mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya berkedip mengingatkan dia kepada Allah. Setiap ucapan yang terdengar, benda berbunyi apapun yang terdengar, mengingatkan dia kepada Allah. Maka tak heran kalau ada wali yang meskipun mendengarkan musik, tapi tak membuat hatinya goyah kepada Allah. Maaf ya, maaf 1000 kali maaf. Kalau ada orang yang memang kelasnya derajatnya wali, meskipun musik yang dia dengar, tetap bisa mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau derajatnya memang seorang wali, maaf, musibah kayak apapun yang nyampe ke dirinya, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelasnya kayak saya, begitu sehat, alhamdulillah. Pas sakit, astagfirullah, gini-gini amat. Ini kelasnya saya. Tapi kelasnya orang yang muntahi berzikir kepada Allah, sehatnya, sakitnya, miskinnya, kayanya, tak membuat bergeming hatinya, tetap dekat kepada Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum Allah karim. Jadi bersyukur, islah tetap berjalan, alhamdulillah. Kita tetap berusaha menjaga sisi lahiriahnya, tapi batiniahnya jangan tinggalkan. Di Sukabumi nyaris tak ada pengajian yang berhenti, semua tetap berjalan, tapi tetap ada hal-hal lain yang kita upayakan lahiriahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terakhir, kalau memang seorang manusia tidak boleh terlalu cinta kepada dunia, lantas apa yang bisa kita lakukan untuk
tidak terseret-seret oleh dunia itu. Pertama, yang paling gampang, ini paling mudah, duduk di tempat yang benar. Jangan sampai salah duduk. Maksudnya mujalatus sholihin, berkumpul bersama orang-orang sholih. Berkumpul bersama orang-orang sholih akan membuat dirinya pelan-pelan menjadi sholih. Kalaupun tak sholih beneran, minimal dia kecipratan barokah orang sholih. Man ahabba ahlal khair nala barokatahum. Siapa orang yang cinta kepada ahli kebaikan, maka dia akan mendapatkan bagian dari rasa cintanya kepada orang yang berbuat baik itu. Orang solihnya bukan saya, orang solihnya pengarang kitab ini, Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Ibni Umar Al-Jawi. Pasti orang solih. Apa tandanya orang solih? Ratusan tahun silam beliau wafat, tapi karyanya masih dibaca hampir di seluruh pesantren di dunia. Berarti orang solih. Suparman belum tentu. Saat saya wafat belum tentu anak atau cucu saya mengingat saya. Tapi sekelas Syekh Nawawi wafat ratusan tahun yang silam, tapi Masya Allah namanya masih tetap disebut, masih dihadiahi oleh banyak orang, banyak manusia. Itu tanda orang soleh. Atau pengarang kitab Birdul Latif dan yang lain yang kita baca, orang-orang soleh mereka secara jasad mereka tak hadir di kita, Allah karim, tetapi ruhnya pasti hidup. Allah karim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Surah Al-Baqarah 153. Allahu Akbar. Jangan sampai menyangka bahwa wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah ucapkan, jangan pernah katakan bagi orang-orang yang terbunuh di jalan Allah syahid, amwat, mati. Tidak, mereka tidak mati. Bal ahya, tapi mereka hidup di sisi Allah. Walakin la tash'urun, tapi engkau tidak mengetahuinya. Maka mereka tetap hidup. Yang hidup apanya? Nasihatnya tetap terngiang. Dahsyat sekali ya Pak. Orangnya nggak ada, tapi nasihatnya masih kita dengar terus. Nggak bisa kayak begitu kalau bukan orang-orang solih, yang bukan cuman takiyin tapi nakiyin. Qalbun takiyun nakiyun, beda ya. Qalbunya tidak hanya bertakwa tapi nakiyun, jernih, bersih. Selalu melihat yang jernih di setiap tempat yang kotor sekalipun. Kubangan yang begitu kotor, hidupnya seperti laut, hatinya kayak laut. Laut itu ada orang 10 orang buang air besar, najis nggak air laut itu? Enggak. Ada 2 truk kotoran yang ditumpahkan ke laut itu najis tidak? Tidak. Kenapa? Karena laut itu sudah air banyak. Air banyak itu tak akan najis selama dia tidak berubah rasa, bau, dan warna. Orang-orang soleh kayak begitu, tak pernah tergeming oleh kejadian dan kondisi apapun. Tetap saja istiqomah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari orang-orang soleh. Pelan-pelan hidup kita berubah. Dosa saya pasti banyak, dosa hadirin insya Allah lebih sedikit. Tetapi dosa-dosa kita itu semoga dengan kecintaan kita kepada para guru, orang-orang soleh, para aulianya Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin sampaikan pesan terakhir pada subuh kali ini. Renungkanlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat berikutnya setelah yang tadi. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah, bisabri, dengan sabar, wassalah, dan dengan terus salat. Salat itu tafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab-kitabnya. Di antaranya ada salat daim. Salat daim itu sepanjang hidup kita salat. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu enggak usah diomong, itu sudah kewajiban. Sunnah itu sudah biasa. Tapi belajar salat daim. Apa itu? Qalbunya berzikir di dalam dan di luar salat. Lagi ngobrol sama kawan, tetap ingat kita kepada Allah.
Ketika ada penyakit apapun, yakinkan itu memang sudah kehendak Allah. Insyaallah pada masanya juga akan ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi kufur hanya karena penyakit. Jangan jadi hilang iman hanya karena sebuah cobaan. Bismillah, insyaallah para guru kita sudah sangat-sangat banyak memberikan contoh bagaimana cara menghadapi setiap cobaan, godaan, musibah dan lain sebagainya supaya iman kita terselamatkan dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.